Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa kelas manajemen risiko. Pada malam hari ini kita kembali bertemu bersama saya, dosen pengampu kalian untuk mata kuliah manajemen risiko. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Artinya kita sudah lebih kurang hampir 40% ya menjalani proses perkuliahan kita. Nanti di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Insyaallah ya, kita dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih belum hilang ya, bahkan makin mengganas, jumlah pasien pun semakin meningkat. Saya berharap kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan, hindari kerumunan, tetap menggunakan masker, serta sering untuk mencuci tangan ya. Jaga iman, jaga imun, insya Allah aman. Nah, itu dia rumusnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses dari manajemen risiko. Ya, kita tahu bahwa yang namanya risiko itu akan terjadi di mana-mana ya, bisa terjadi kapan saja, ya. Dan rasanya kadang-kala sulit untuk bisa dihindari begitu ya. Apalagi jika risiko itu terjadi oleh sebuah organisasi perusahaan yang bisa berdampak terhadap ya secara langsung, nanti perusahaan bisa kolaps, bisa rugi, bahkan sampai-sampai harus memberhentikan seluruh pegawainya. Bisa jadi kalau tidak dikelola dengan baik, pemilik perusahaan juga itu bisa dituntut ke pengadilan atas berbagai persoalan, diantaranya misalnya masalah hutang piutang ya, masalah perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak kerja dan lain-lain. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa yang memilih jurusan di ilmu ekonomi, terutama jurusan manajemen, salah satu mata kuliah yang harus kita kuasai adalah mata kuliah manajemen risiko. Jadi sebenarnya karena manajemen itu sendiri kan kita pahami sebagai satu aktivitas di mana kita ada kegiatan perencanaan, ya, ada kegiatan pengorganisasian, ada aktivitas pengelolaan dan pelaksanaan sebuah kegiatan usaha, dan ada sistem evaluasi. Maka kalau misalnya ruang lingkupnya kita perkecil di dalam kegiatan manajemen risiko, artinya proses manajemen risiko itu sama seperti bagaimana aktivitas manajemen lain, di mana yang unsurnya ada kegiatan perencanaan, ada kegiatan pengorganisasian, ada bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan, serta pengevaluasian. Hanya saja konteksnya adalah bagaimana cara mengelola risiko, sehingga risiko itu bisa dihindari atau bisa diminimalkan ya, yang nanti bisa berdampak terhadap tetap berjalannya suatu kegiatan perusahaan ya. Jadi sebenarnya secara rincian, secara lebih detailnya ya, kalau kita mau mempelajari tentang bagaimana proses dari manajemen risiko itu ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama aktivitasnya adalah melakukan identifikasi risiko. Yang kedua adalah melakukan evaluasi dan pengukuran risiko. Dan yang ketiga adalah melakukan pengelolaan risiko ya. Jadi ada tiga di dalam teorinya.
Yang pertama, risiko harus bisa diidentifikasi. Yang kedua, risiko harus bisa dievaluasi dan diukur. Dan yang ketiga, risiko harus bisa dikelola dengan baik ya. Oke, jadi kita mulai dari bagaimana identifikasi risiko. Ya. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Ya, banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko bencana alam, ya, risiko-risiko lain, ya, misalnya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tentunya, baik yang sifatnya bisa jadi datang dari dalam perusahaan itu sendiri, atau risiko internal, juga bisa jadi risiko dari eksternal. Inilah yang harus bisa kita identifikasi dengan baik. Karena apabila kita tidak mengetahui potensi risiko yang kita hadapi, bisa jadi nanti kita tidak bisa tahu bagaimana cara mengantisipasi risiko tersebut. Secara sederhana, misalnya saya contohkan begini. Mengapa kita perlu melakukan misalnya medical check up ya? Di dalam bagaimana cara kita mengelola kesehatan fisik kita, salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan melakukan yang namanya medical check up. Sebenarnya medical check up itu adalah mengidentifikasi apakah di dalam tubuh kita ini ada potensi-potensi penyakit ya. Jadi yang namanya penyakit nanti kan ada apanya ya, ada level-levelnya. Mungkin ada penyakit yang masih pada level pertama itu belum begitu parah, level kedua sudah mulai parah, level ketiga semakin parah, level berikutnya kronis sehingga tidak bisa diantisipasi. Makanya banyak orang yang kadangkala ya itu bisa mati mendadak. Risiko kematian itu bisa jadi diakibatkan akibat dia tidak mampu mengidentifikasi bagaimana kondisi fisiknya secara lebih awal. Ada orang lagi olahraga sakit, tiba-tiba meninggal, lagi main futsal meninggal, lagi main voli meninggal. Beberapa minggu yang lalu teman saya di Jakarta orangnya sehat, fisiknya bagus, ya, proporsional, ya, main badminton. Setelah main badminton tiba-tiba sakit dan meninggal. Jadi kita juga nggak bisa juga melihat dari secara dari luar bagaimana kondisi fisik kita. Jadi artinya bisa jadi mungkin dia tidak mengidentifikasi bahwa fisik dia itu sudah tidak lagi mampu untuk berolahraga seperti olahraga badminton atau olahraga futsal. Tapi yang namanya karena hobi, kadangkala yang namanya hobi itu kan ya itu ada hubungannya dengan suasana emosi ya. Jadi tidak terkendali, kita tidak menyadari sepenuhnya kondisi fisik kita tidak kuat, tetapi kita kemudian karena suasana emosi kita pada saat itu bersemangat, memaksakan diri ya untuk misalnya lompat, mengambil bola dan lain-lain, sehingga berdampak terhadap unsur dan elemen fisik kita yang lain ya, terutama kekuatan jantung. Itulah yang menyebabkan bisa jadi orang meninggal. Begitu juga ketika persoalan COVID-19 ini. Ketika misalnya kita keluar rumah, sebenarnya kita sudah mulai identifikasi kita rencananya mau kemana. Apakah di sana ada tempat kerumunan ya. Termasuk juga mengidentifikasi jalan yang kita lewati ya. Jalan yang kita lewati ini apakah jalan yang selama ini kita rasakan aman ya. Misalnya aman dari begal, aman dari kendaraan lain ya. Kalau di jalan seperti Kubang Raya itu kan jalannya memang sih relatif lancar, tetapi kita tahu bahwa banyak kendaraan-kendaraan yang dari arah Jambi atau arah dari Sumatera Barat atau arah dari Sumatera Utara membawa barang-barang yang cukup banyak pada kendaraan truk-truk besar. Itu sebenarnya risikonya tinggi. Berarti bagaimana cara kita mengendarai pun itu berbeda ya, dengan jalan-jalan seperti di daerah Kualu yang padat gitu, atau di jalan-jalan seperti Jalan Sudirman, Arifin Ahmad.
Kondisi jalan tuh menyebabkan bagaimana cara kita mengelola ataupun membawa kendaraan kita juga sudah berbeda. Itulah pentingnya kita mengetahui ya risiko-risiko apa saja yang akan terjadi pada perusahaan kita ya. Jadi sebenarnya aplikasinya bisa nanti kita terapkan pada diri kita sendiri di dalam kehidupan kita, terutama hari ini ya dengan kondisi COVID-19. Maka risiko-risiko tertular yang memang membuat kita rentan akan tertular mohon dihindari begitu. Makanya hari ini kita tahu juga yang memang banyak meninggal itu adalah para tenaga medis ya, dokter itu udah lebih 100 orang meninggal, perawat dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka sekarang bekerja dengan risiko tinggi ya. Di mana tempat berkumpulnya virus begitu. Itu. Pada saat yang sama mungkin punya penyakit bawaan. Maka ya para dokter itu kan dia mengidentifikasi dulu kan. Sehingga harus menggunakan APD ya. Alat pelindung diri ya, APD, untuk supaya jangan tertular. Itu karena dia mengidentifikasi begitu besarnya risiko akan tertular, sehingga dia menggunakan baju berlapis-lapis, maskernya pun berlapis-lapis. Itulah gunanya ketika kita tahu bahwa risiko itu sudah bisa kita identifikasi, gunanya untuk kita bisa evaluasi. Begitu juga misalnya perusahaan. Kita identifikasi, misalnya risiko secara produksi. Ketika kita memproduksi suatu produk, tentu ada risikonya. Misalnya risiko barang tersebut nanti dalam kondisi reject ya, atau cacat begitu. Ini kan nggak bisa kita jual. Sementara katakanlah misalnya kita punya pabrik sepatu gitu ya. Pabrik sepatu itu kan pembuatannya bisa menggunakan mesin begitu. Ketika diproses pembuatan sepatu tersebut, dari memulai membuat tapaknya, membuat tali sepatunya, dari memulai membuat bagian kulit bagian utama sepatu itu sendiri, itu pasti ada risiko-risiko terjadinya yang namanya cacat secara produksi. Apalagi misalnya barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mahal, seperti pembuatan mobil ya, atau pembuatan pesawat begitu. Itu mereka betul-betul bisa mengidentifikasi dalam aspek secara produksi, sehingga diharapkan tidak ada satu bagian pun yang cacat atau kondisinya tidak memungkinkan untuk digunakan nanti, sehingga nanti produk itu bisa memberikan dampak yang negatif terhadap konsumennya. Coba bayangkan kalau misalnya ada satu bagian saja ya di dalam elemen pembuatan pesawat itu yang ada masalah, entah bagian sayapnya, entah bagian baling-balingnya, entah bagian-bagian lain yang itu bisa berdampak terhadap kondisi pesawat tersebut. Nanti setelah pemakaian beberapa ratus atau ribu jam kemudian terjadi permasalahan yang menyebabkan pesawat itu kemudian bisa jatuh. Itu kan fatal. Makanya mereka sangat-sangat mengidentifikasi. Ya yang paling sederhana saja, kalau kita punya usaha misalnya menjual pisang goreng, itu kan ada risiko secara produksi. Misalnya apa? Misalnya menggoreng pisang yang minyaknya mungkin terlalu panas, sehingga nanti pisangnya gosong begitu ya. Atau risiko meledaknya kompor gasnya, atau risiko ya ketika menggoreng minyaknya keciprat gitu kita. Itu kan potensi risiko semua. Jadi dari yang mulai sederhana pun sampai dari nanti yang perusahaan-perusahaan di tingkat tinggi yang memproduksi produk-produk yang memang harus betul-betul sempurna hasil produknya, itu betul-betul orang-orang yang di bagian pengelolaan risiko ini ya, atau quality controlnya itu betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dimulai dari kemampuan mengidentifikasi risiko. Jadi bisa juga identifikasi risiko itu pada aspek
tadi kan aspek produksi, juga pada aspek keuangan. Nah, ini bagian keuangan lah yang menganalisis apakah investasi ini untung, bagaimana tingkat pengembalian modalnya, bagaimana kelayakan usahanya atau studi kelayakan usahanya, bagaimana cash flow-nya. Itu semuanya diidentifikasi. Sama seperti ketika sebuah bank akan memberikan pembiayaan ya kepada calon nasabah. Itu mereka melakukan identifikasi risiko-risiko macet ya yang bisa jadi akan terjadi, itu mereka betul-betul kuasai. Sehingga mereka melihat yang pertama, kalau dia pegawai bagaimana selip gajinya, dicek dari rekening listriknya, kemudian dicek dari gaya hidupnya, dicek dari dia juga akan bertanya ya bagaimana attitude ataupun sikap orang ini tanpa sepengetahuan si nasabah kepada tetangganya. Ini apakah orang ini modelnya agak malas bayar hutang begitu kan, walaupun dia sudah punya uang kan, ada yang orang yang attitude-nya begitu. Itu semuanya dianalisis untuk mengidentifikasi potensi macetnya pembiayaannya. Nah, itulah di sini pentingnya kita mengidentifikasi risiko ya. Oke, nanti belum lagi identifikasi secara aktivitas pemasaran. Ya, kalau secara keuangan intinya bagaimana perusahaan tidak mengalami kerugian. Makanya dianalisis dengan berbagai macam strategi ilmu keuangan. Begitu juga identifikasi risiko terhadap aktivitas kegiatan pemasaran. Ya, pemasaran itu bisa nanti bersifat langsung, bersifat tidak langsung. Pemasaran bisa melakukan dengan berbagai macam media. Bahkan kalau misalnya nanti mereka harus menurunkan tim pemasaran ke daerah-daerah ya, seperti canvassing atau mungkin melakukan presentasi ke berbagai macam corporate atau perusahaan, itu kan tentu dihitung juga bagaimana kondisi pegawainya sehat tidak, dengan menggunakan kendaraan apa mereka akan ke sana, berapa lama perjalanannya, berapa operasionalnya, dan lain-lain. Itu semuanya diidentifikasi ya. Jadi ada identifikasi dalam aspek produksi, ada identifikasi dalam aspek keuangan, ada identifikasi dalam aspek pemasaran, dan ada identifikasi dalam aspek pengelolaan SDM ya. Kalau pengelolaan SDM artinya si perusahaan tadi kemudian ya mereka membuat ukuran-ukuran standar dari bagaimana kualitas sumber daya manusia ya. Nanti kualitas sumber daya manusia itu bisa diukur dalam aspek kesehatan, dalam aspek pengetahuan, dalam aspek sikap dan perilaku gitu. Makanya setiap orang yang akan masuk kerja itu biasa dites kesehatannya. Makanya ada surat keterangan sehat, kemudian ada surat keterangan bebas narkoba, ada surat keterangan secara psikologisnya dia bagus, artinya secara kejiwaannya dia sehat gitu ya. Tidak ada kelainan secara kejiwaan dan lain-lain. Ini identifikasi risiko pada aspek sumber daya manusia. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Paham, Pak. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Jadi setelah adanya identifikasi, kalau perusahaan tadi ada 4 aspek yang dievaluasi, nanti juga bisa pada aspek infrastrukturnya ya. Nah, infrastruktur perusahaan itu sendiri. Berarti mengidentifikasi bagaimana kondisi bangunannya, bagaimana jaringan listriknya, bagaimana kalau misalnya dia di pinggir jalan ya, itu bagaimana kebisingannya. Jadi nanti kalau dalam teori manajemen SDM-nya itu adalah mengidentifikasi lingkungan organisasi ya. Lingkungan organisasi itu bisa bersifat fisik, bisa bersifat non fisik ya. Oke, kemudian dievaluasi dan diukur. Nah, makanya mengukur tingkat risiko itu ya
nanti tentu masing-masing orang itu ada keahliannya begitu ya. Tentu disesuaikan dengan bidang-bidangnya. Kalau misalnya bidang produksi, tentu orang yang memahami bagaimana aktivitas produksi dalam suatu perusahaan. Misalnya orang yang ahli di bidang, misalnya kita mau mengukur risiko produksi pabrik kelapa sawit ya, dari buah ya sehingga menjadi minyak, itu ada proses yang dilalui dari mulai masuk truk itu ya ke dalam pabrik sampai nanti dibongkar, kemudian diolah sampai keluarnya adalah minyaknya, crude oilnya, kemudian dibawa ke pelabuhan di Dumai. Itu semuanya sudah diukur potensi-potensi risikonya dan harus dievaluasi. Dan akan lebih baik kalau dia itu bisa diukur dengan kuantitatif atau angka-angka ya, supaya nanti bisa mudah dilihat ya potensi ke risiko yang akan terjadi. Tentu nanti ada teknik-teknik tertentu yang barangkali itu pelajarannya pada tingkat yang lebih menspesialisasikan di bidang industri. Itu ada di satu jurusan teknik industri namanya ya. Kita akan sifatnya umum ya. Tapi kita sudah menguasai secara general bahwa mengevaluasi itu artinya kita tahu bahwa risiko ini bisa diukur. Contohnya begini, kalau yang sederhananya, kalau kita membawa kendaraan itu kan ada kecepatannya, dari kecepatan yang paling rendah sampai kecepatan yang paling tinggi. Maka kita tahu dengan kecepatan 60, kalau misalnya terjadi kecelakaan ya, itu kita tahu mengukurnya berbeda apabila dengan kecepatan 80 km bahkan kecepatan 100 km per jam. Artinya kalau misalnya kita kecelakaan di tingkat kecepatan 40 km, itu bisa diukur ya kondisinya mungkin masih lecet-lecet begitu ya. Tapi kalau sudah 100 km per jam, itu bisa pecah kepala kita. Kira-kira begitu. Jadi mengukur dengan angka, ya. Disitulah nanti kejelian dari orang yang ahli di bidang di bidang teknisnya untuk mengukur risiko-risiko. Begitu juga risiko keuangan. Itu semuanya bisa diukur dengan angka-angka. Tingkat pengembalian modal. Berarti kalau misalnya kita investasi dengan nilai sekian M membangun sebuah pabrik misalnya, itu idealnya dalam setiap bulan kita harus bisa memproduksi berapa unit produk dengan tingkat penjualan omset sekian dan tingkat keuntungan bersih sekian dengan tingkat operasional sekian, sehingga setiap bulan kita harus punya uang sekian untuk mengembalikan investasi kita. Apabila nanti itu tidak terjadi, bagaimana caranya untuk supaya kemudian itu bisa dicari opsi-opsi yang bisa membuat risiko itu bisa diantisipasi. Itulah kira-kira ya, bisa dievaluasi semuanya. Sama juga kalau seorang nelayan ya mau melaut mencari ikan, dia sebenarnya sudah belajar tuh manajemen risiko. Dia sudah identifikasi potensi risikonya dan dia bisa evaluasi. Kalau misalnya dia berangkatnya jam sekian, dia harus pulang jam sekian. Karena akan ada angin badai yang akan menghantam layar perahunya untuk mungkin di tengah-tengah laut bisa dia membuat dia tenggelam. Bahkan dia sudah bisa mengevaluasi ombak-ombak yang akan datang menghantam perahunya di jam-jam berapa saja yang kemungkinan itu akan terjadi. Semuanya bisa dievaluasi. Maka bagaimana kemudian cara yang ketiga ini yang paling penting ya di dalam mengelola risiko itu ada beberapa. Yang pertama adalah kalau risikonya itu memang sangat berat ya, tidak mungkin kita mampu untuk bisa mengelolanya dengan baik, sebaiknya dihindari. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara mengelola risiko itu adalah dengan cara menghindari risiko itu sendiri. Ya. Cara yang paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar sebenarnya. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut.
kemudian kita mengelola risiko tersebut. Ini dalam kondisi kita tidak mampu untuk menghadapi risiko tersebut. Contohnya yang sederhana, kalau kita ketemu dengan binatang buas di hutan, ya, misalnya ketemu dengan harimau, ketemu dengan singa, nggak mungkin kita melawan. Maka cara yang paling efektif adalah menghindar, begitu. Nah, kira-kira begitu. Begitu juga dalam mengelola bisnis. Mungkin ada hal-hal yang nggak mungkin kita harus jalani bisnis tersebut. Ya mau nggak mau kita harus hindari dulu bisnis ini, begitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita memang mau melakukan kegiatan usaha, pasti akan ada yang namanya risiko yang akan kita hadapi. Tidak boleh kita menghindar. Yang dimaksud menghindar ini adalah hal-hal yang memang kita sudah tahu ini nggak akan mungkin kita mampu menghadapinya. Maka kita menghindar. Ya. Kalau misalnya dalam perjalanan tiba-tiba hujan lebat begitu ya, sementara mobil kita kondisinya kurang safe, mungkin ada kebocoran atau mungkin tidak bisa berjalan di tengah hujan, bisa membuat mesinnya bermasalah. Mau nggak mau kan hujannya dihindari ya, dengan cara misalnya berhenti dulu begitu ya, tidak kita tempuh gitu perjalanan tersebut karena kita merasa bahwa ini berat begitu. Nah, kira-kira begitu ya, menghindar ya. Nah, ini kita yang paling tahu nanti nih kondisinya, apakah kita mampu untuk bisa menghadapi atau tidak. Jadi intinya kalau misalnya kita tidak mampu untuk menghadapinya berarti harus dihindari. Ini pengelolaan yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau memang kita rasanya mampu, kita kan nggak boleh menghindar nih. Yang kita lakukan adalah, yang kedua adalah ditahan. Ditahan ini artinya retention ya. Jadi dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut. Ya, menahan risiko tersebut misalnya dengan cara ya kita hadapi risiko tersebut. Kita tahan risiko tersebut. Yang sederhananya gini, kita pulang dari kantor kehujanan, ya, karena hujan deras, mau nggak mau kita pasti akan basah. Tapi kita meyakini bahwa hujan yang menerpa kita itu masih bisa kita tahan tingkat kedinginannya, masih kita bisa tahan dengan kondisi fisik kita. Makanya kita tempuh saja, kita pakai motor misalnya ya, itu artinya risiko ditahan. Nah, jadi ketika misalnya ada orang, udah aku berhenti aja lah, tunggu hujan itu berhenti, nah itu berarti dia menghindar, begitu ya. Tapi ada juga orang yang, kan kalau ada yang hujan, karena dia mungkin harus pulang ke rumah cepat, atau mungkin sudah pengen cepat pulang, dia langsung menempuh ya hujan yang lebat tersebut ya, itu artinya dia menahan hujan tersebut, atau dia kita sebut dengan retention, ditahan risiko tersebut. Di dalam kegiatan-kegiatan bisnis juga begitu. Tentunya kalau misalnya kita menjalankan sebuah bisnis, mau nggak mau kita harus siap menahan untuk misal terjadi kerugian, misal terjadi kebakaran, misal terjadi kebangkrutan. Itu risiko-risiko yang bisa jadi dihadapi, atau mungkin akan ada demo karyawan. Itu risiko yang akan dihadapi, dan itu harus ditahan begitu. Dan itu merupakan suatu konsekuensi dari pilihan kita berbisnis begitu. Oke. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Yang pertama tadi kita hindari ya. Kalau kita tidak mampu, jangan dipaksa ya. Tapi kalau kira-kira kita mampu, kita harus tahan. Sama seperti kita kuliah. Kuliah ini kan pilihannya juga bukan mudah ya. Misalnya kita kuliah sambil kerja. Ada orang yang menghindari risiko, ngapain kuliah capek-capek kan, dari pagi sampai sore kerja, gaji pun pas-pasan,
malamnya harus belajar, begitu kan? Akhirnya dia hindari. Tapi orang seperti ini tidak maju biasanya. Orang yang menghindari risiko ini, ya. Nah, maka kita harus siap menahan risiko. Menahan risiko ini memang tentu ada konsekuensi. Tapi orang yang mampu menahan risiko, nanti kemudian dia akan mendapatkan satu satu hasil yang tentunya diharapkan, karena setiap risiko yang kita jalani tentu akan ada hasil yang ingin kita dapatkan, ya. Begitu juga dalam bisnis. Banyak mengapa orang tidak berani berbisnis, itu kebanyakan karena dia takut dengan risiko tadi sehingga dihindari. Nggak mau rugi, nggak mau punya utang, begitu ya. Nggak mau dituntut sama orang bank, begitu. Macam-macam lah, nggak mau didemo, nggak mau repot, nggak mau pusing. Udahlah, kerja bagaimana caranya supaya bisa dapat gaji bulanan walaupun UMK. Tapi ternyata orang-orang yang berani ngambil risiko tadi, ya bisa jadi mungkin nanti suatu saat dia akan lebih berhasil. Nah, jadi jangan iri kita dengan orang yang tiba-tiba nanti 2, 3, 5 tahun kemudian dia misalnya sudah punya mobil Pajero Sport, ya. Mungkin dia dulu pernah menghadapi situasi yang sulit. Dia hadapi risiko tersebut dengan bagaimana pahitnya, bagaimana sulitnya kehidupan, harus ditagih utang, tapi kemudian dia belajar dan kemudian dia akhirnya berhasil, ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu diversifikasi namanya, ya. Diversifikasi ini berarti menyebar sebagai contoh gini, ya. Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan, kita itu bisa melakukan yang namanya diversifikasi. Jadi aset ataupun pengelolaan usaha kita itu kita jual dalam bentuk saham. Jadi melibatkan pihak lain untuk ikut bersama kita, ya, mengelola suatu perusahaan dalam bentuk saham. Sehingga dengan saham tersebut, orang yang ikut menanamkan saham tadi itu akan mendapatkan, ya, kalau perusahaan itu untung dia akan mendapatkan untung, kalau dia rugi dia akan juga merasakan kerugian. Jadi risiko itu seperti seperti dibagi dalam bentuk pengelolaan saham, ya, atau obligasi, ya, dan lain-lain, ya. Jadi diversifikasi usaha itu seperti itu. Jadi kita melibatkan pihak lain untuk dia terlibat dalam pengelolaan perusahaan kita dalam bentuk saham atau investasi, yang kemudian di dalam pengelolaan tersebut, ya, apabila terjadi risiko akan ditanggung bersama, apabila untung juga akan mendapatkan keuntungan bersama. Ini namanya diversifikasi. Ini sering terjadi. Misalnya suatu perusahaan sudah hampir kolab, di mana membutuhkan dana segar. Kalau misalnya perusahaan itu tidak disuntik oleh dana segar, maka konsekuensinya mungkin akan ada ribuan karyawan yang demo, ya. Sehingga ini perlu didiversifikasi. Maka perlu pihak lain yang kemudian bisa membantu. Kemudian dijuallah sahamnya, ya, saham ke Bursa Efek Jakarta. Kemudian orang membeli saham tersebut, sehingga orang yang membeli itu kemudian perusahaan mendapatkan kecukupan modal untuk kembali mengelola perusahaan tersebut, gitu. Itu namanya diversifikasi. Ini sama seperti berkolaborasi lah dengan pihak lain. Kemudian yang keempat itu namanya mentransfer risiko. Jadi risiko ini sebenarnya bisa ditransfer ke siapa? Ke pihak yang mau mengcover risiko tersebut. Kira-kira instansi atau institusi yang mau mengcover risiko kita itu apa namanya? Ada yang tahu? Asuransi, Pak. Iya, bagus. Halimatus Sadia, ya. Asuransi. Jadi asuransi namanya assurance, ya. Jaminan. Jadi dia mau menjamin risiko kita. Tetapi kita harus membayar sejumlah premi untuk pengalihan risiko tersebut. Ya, seperti asuransi jiwa. Sebenarnya kan kita mengalihkan risiko kematian ataupun kecelakaan ataupun kesehatan kita kepada pihak mereka. Ketika misalnya sebagai pemegang polis meninggal, maka ahli warisnya akan
mendapatkan sejumlah uang dari pihak asuransi. Atau misalnya kita terjadi satu kecelakaan atau mungkin ada persoalan kesehatan, kemudian pihak asuransi membayarkan sejumlah uang kepada pihak rumah sakit untuk mengobati sakitnya kita. Tapi kita harus membayar sejumlah uang. Namun demikian, pihak asuransi sendiri tentu memiliki analisa, ya. Tidak sembarangan dia untuk mau menerima ataupun mentransfer risiko dari pihak lain. Kalau misalnya kita saja ya mau mengasuransikan diri, itu banyak checklist yang harus mereka lakukan, termasuk medical check up juga. Mereka nggak mau itu mengcover risiko orang yang misalnya pekerjaannya rawan terhadap kematian. Misalnya apa? Pilot, itu mereka nggak mau. Kalaupun mau itu besar sekali preminya. Atau polisi yang bagian intel ya, yang menangkap penjahat gitu ya, itu besar risiko kematiannya. Atau driver yang membawa truk-truk besar, kontainer atau super travel, itu mereka tahu nih kematiannya sangat tinggi, potensi kematiannya, karena kerjanya sehari-hari itu berhadapan dengan maut begitu. Atau dia memiliki hobi olahraga yang bisa berpotensi untuk terjadinya kematian, misalnya terjun payung, para layang, atau olahraga bela diri, karate dan lain-lain. Itu mereka nggak mau. Kalaupun mau, preminya biasanya besar sekali. Premi juga itu bisa ditentukan dari apa? Dari usia. Semakin tinggi usia seseorang, itu premi semakin tinggi. Mengapa? Karena orang yang semakin tinggi usianya, potensi sakitnya semakin besar, potensi kematiannya semakin besar juga. Ini yang kita sebut dengan bagaimana manajemen risiko dari pihak asuransi ya. Tetapi di dalam manajemen risiko, ada salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara mentransfer risiko dengan pihak lain ya. Sebagaimana pihak asuransi mengcover risiko-risiko. Bisa juga kalau dia bangunan, itu asuransi kerugian namanya. Jadi karena bangunan kita itu berpotensi terjadinya kebakaran ya, korslet listrik, itu maka diasuransikan lah ya, dijaminkan kepada pihak asuransi yang bergerak di bidang asuransi kerugian. Begitu juga mobil ya. Makanya biasanya pihak pembiayaan kalau misalnya kita ngambil membeli mobil dengan cara pembiayaan di pihak leasing atau bank, itu bagi pihak bank wajib untuk agar mobil tersebut diasuransikan. Karena kalau misalnya mobil tersebut terjadi kerusakan atau hilang, maka pihak bank, pihak pembiayaan tadi kemudian bisa diganti oleh pihak asuransi. Kalau nggak mereka rugi kan, karena mereka sudah membelikan mobil untuk kita membayar setiap bulan sekian juta misalnya. Tiba-tiba mobilnya rusak atau hilang, dan kita nggak mau tahu misalnya, maka pihak asuransi lah yang akan membackup. Nanti kalau asuransi kerugian, asuransi kecelakaan, asuransi yang bersifat tadi ya, mengasuransikan barang, itu biasanya tidak ada unsur savingnya atau uang itu akan hilang. Selama setahun kita bayar premi, misalnya mobil rate-nya itu 0,5 sampai 3% dari harga mobil. Katakanlah mobil misalnya harganya 100 juta, maka 3%-nya 3 juta. Maka selama 3 juta setahun, apabila tidak terjadi apa-apa ya, uang itu hilang. Uang itu akan milik pihak asuransi. Tapi kalau misalnya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka pihak asuransi akan membayar sejumlah harga mobil tadi sebesar 100 juta. Disitulah pihak asuransi itu punya analisa juga untuk memberikan semacam jaminan terhadap ataupun menanggung risiko dari pembiayaan mobil. Itu mereka juga punya analisa, termasuk tahun berapa mobil itu keluar. Mereka juga tidak mau mengasuransikan atau tidak mau mengcover mobil-mobil yang tahunnya tahun lama. Begitu juga kalau misalnya bangunan, mereka juga tidak mau mengcover bangunan-bangunan yang potensi kebakarannya tinggi. Misalnya mereka nggak akan mau mengcover bangunan yang masih pakai menggunakan kayu, atau bangunan yang
rawan terjadinya kebakaran. Itu mereka ada ada tim untuk menganalisa ya. Itu berarti mentransfer risiko. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, baik ya. Jadi materi kita ini saja. Jadi saya review sedikit ya, bahwa yang namanya proses manajemen risiko itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yang kedua evaluasi dan pengukuran risiko, yang ketiga pengelolaan risiko. Dan untuk keterangannya pada aspek pengelolaan risiko itu ada 4 ya. Yang pertama adalah menghindari risiko, yang kedua risikonya ditahan atau retention, yang ketiga risikonya didiversifikasi dengan pihak lain, berkolaborasi dengan pihak lain dalam bentuk penjualan saham dan lain-lain, dan yang keempat mentransfer risiko kepada pihak asuransi. Saya kira itu ya materi kita. Demikian ya materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.